Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai judul di video kali ini, kita bakal ngasih rekomendasi smartwatch rugged. Smartwatch yang bentukannya atau desainnya berotot, gagah, kekar. Ya, semacam itulah ya. Video ini saya bikin karena ada yang request ya untuk bikin video rekomendasi khusus smartwatch rugged. Jadi oke lah, setelah saya riset-riset, ada beberapa smartwatch yang bisa saya rekomendasikan untuk kalian dari mulai harga di bawah 500.000 sampai 4 juta. Dan seperti video rekomendasi lainnya, saya mau ngasih disclaimer dulu ya. Tentunya di video rekomendasi ini seperti biasa, smartwatchnya udah pernah saya pakai atau saya review. Yang kedua, ini pendapat pribadi, jadi kalau kamu punya pendapat berbeda ya bebas aja, boleh-boleh saja. Dan yang ketiga, karena ini smartwatch rugged, jadi kebanyakan smartwatchnya ini berukuran besar. Jadi itu gak bakal saya masukkan ke poin kekurangan atau poin yang perlu diperhatikan. Oke, kayaknya cuma itu sih untuk disclaimernya. Jadi langsung aja kita masuk ke video rekomendasinya. Rekomendasi yang pertama untuk smartwatch rugged di bawah 500.000, saya merekomendasikan Xiaomi V75. Xiaomi V75 ini ada brand lain ya yang sama persis, yaitu Timever KC82. Itu juga udah saya review. Nah, tapi ada perbedaan yang sangat mendasar, yaitu soal garansi. Xiaomi berani ngasih garansi 12 bulan, sedangkan Timever ngasih garansi cuma 1 bulan saja. Selain itu harganya yang jadi bikin beda. Xiaomi dibanderol di 400 ribuan, sedangkan Timever di 600 ribuan. Jadi saya merekomendasikan Xiaomi V75 ini. Di harga 430 ribuan, Xiaomi V75 bodinya udah cakep ya, ganteng juga. Dia udah pakai zinc alloy, jadi build quality-nya bagus dan tentunya dia udah built-in GPS. Ini salah satu best value juga karena di harga 400.000 udah built-in GPS. Tapi di video rekomendasi smartwatch 2024 kemarin kenapa saya gak masukkan? Karena untuk kualitas heart rate sensornya yang kurang bagus. Nah, jadi otomatis nih saya kasih tahu ya, catatan di Xiaomi V75 ini kualitas HR-nya kurang bagus. Tapi bukan berarti fake sensor ya, hanya kualitasnya yang kurang bagus. Selain itu, smartwatch ini juga paket komplit ya. Dia udah ada kompas, altimeter, dan juga barometer. Sudah support Bluetooth call. Ada rating anti air juga, tapi saya nggak rekomen ya untuk dibawa basah-basahan, mending ke bawah kering aja biar awet. Dan smartwatch ini juga udah bisa share data ke Strava. Selain itu, catatan juga untuk Xiaomi V75, dia belum pakai panel AMOLED. Jadi bagi kamu yang udah punya standar nih harus pakai display AMOLED, ini sayangnya belum. Dan mode larinya pun masih basic ya, cuma lari-lari aja gitu, gak ada interval, gak ada AI pacer dan yang lain-lain. Ya wajar ya, ini kan paling budget 400 ribuan. Lanjut ke range harga 500.000 sampai 1 juta. Untuk rekomendasi smartwatch rugged pertama, range harga 500 sampai 1 juta, saya merekomendasikan Supercala HK08. Dibanderol di harga 699.000, smartwatch ini cakep banget, desainnya ganteng dan juga build quality-nya mantap. Overall bodinya dia udah pakai body zinc alloy bahkan sampai ke bagian belakang, dan itu yang bikin kerasa kokoh banget, solid banget ya untuk build quality-nya. Pada displaynya pun dia udah pakai panel AMOLED, udah built-in GPS, ada kompas, altimeter dan juga barometer. Dan share ke Strava-nya HK08 ini lancar jaya otomatis. Dan perubahan-perubahannya pun sangat minim setelah datanya pindah ke Strava. Ini salah satu favorit saya ya untuk aplikasi smartwatch murah, yaitu Fitbeing. Nah, ini dipakai untuk HK08 ini. Sedikit catatan ya untuk HK08 dari Supercala, dia untuk mode larinya masih basic juga, cuma bisa set goal doang tanpa adanya interval dan juga gak ada AI pacer. Selain itu, watch face di aplikasi Fitbeing yang masih sangat sedikit. Dan terakhir, UI-nya yang agak sedikit berat ya untuk Fitbeing ini. Kita move on ke rekomendasi yang kedua. Saya merekomendasikan masih dari Supercala ya, yaitu Supercala DM56. Ini juga sama ya, ada brand lain yang sama persis, ada dari City Jungle atau bahkan dari Timever. Tapi saya pilih Supercala karena mereka ngasih garansi yang jauh lebih panjang, yaitu 12 bulan.
Dibanderol di harga yang sama dengan HK08 yaitu 699.000. Supercolor DM56 jadi opsi lain kalau kamu kurang cocok dengan beberapa catatan yang tadi saya kasih di HK08 ya. Karena untuk fiturnya sama persis sih dengan HK08 tadi. Build quality mantap, overall dia pakai zinc alloy, dia udah pakai AMOLED, built-in GPS. Nah, tapi yang jadi pembeda di sini udah ada mode interval. Selain itu, yang jadi pembeda juga dari HK08 DM56 ini baterainya jauh lebih gede di 500 mAh. Sisanya sama ya, seperti fitur outdoornya komplit, ada kompas, altimeter, barometer, tapi nggak sama juga dibawa ketika catatan olahraga. Dan DM56 juga bisa share data ke Strava. Dan udah sih, untuk rekomendasi range 500 sampai 1 juta cuma 2 itu aja. Di range harga segini sih sebenarnya udah banyak ya yang saya review untuk smartwatch rugged, tapi ya kembali tadi yang paling best value menurut saya cuma ini. Kalau kamu punya rekomendasi lain ya boleh-boleh aja, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke range harga 1 sampai 2 juta. Langsung aja ke rekomendasi yang pertama yaitu Mi Bro GS Active. Pada saat video ini dibuat, smartwatch ini dibanderol di harga 1.149.000. Lebih mahal tentu ini satu tingkat lebih baik ya daripada rekomendasi range 500 sampai 1 juta. Seperti di sini panel layarnya yang jauh lebih cakep, dia pakai AMOLED dengan brightness yang sangat tinggi di 1000 nits. Untuk body memang overall dia pakai plastik, tapi kualitas plastiknya bukan plastik murahan ya. Jadi build quality-nya solid. Udah built-in GPS tentunya, dan kualitas GPS dari GS Active ini cakep banget. Dia udah pakai 5 satelit system. Ada kompas, altimeter, dan juga barometer. VO2 max gak perlu dipertanyakan ya, ini udah ada. Ini Mi Bro, dia udah punya aplikasi sendiri, udah punya OS sendiri untuk jam tangan pintarnya. Dan terima kasih bagi yang udah ngasih tahu, ngasih info saya di kolom komentar di video rekomendasi kemarin. Untuk Mi Bro sekarang bisa share data ke Strava. Oke, kita lanjut ke rekomendasi yang kedua, range harga 1 sampai 2 juta. Saya merekomendasikan Amazfit Active Edge. Pada saat video ini dibuat, smartwatch ini udah mulai turun harga ya, sekarang di 1,5 jutaan aja. Ini dari Amazfit, jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. GPS-nya cakep, build quality-nya juga bagus banget. Meskipun overall masih pakai plastik ya, bukan pakai metal-metalan. Yang jadi keunggulan untuk Amazfit Active Edge ini, dia untuk water resistance-nya tinggi banget yaitu 10 ATM alias 100 meter. Dan nggak perlu diragukan sih sebenarnya, apalagi Amazfit Active Edge ini nggak ada bolongan mic atau bolongan speaker ya. Jadi no was-was lah meskipun dibawa berenang. Udah built-in GPS, 5 satelit system, kualitas GPS-nya bagus, heart rate sensornya juga bukan Amazfit yang dulu, ini udah cakep. Dan dia juga udah bisa navigasi rute, tapi belum ada map offline ya. Untuk OS-nya dia udah pakai ZipOS ya, bukan pakai RTOS. Ya meskipun untuk ZipOS-nya belum yang terbaru juga sih, belum ZipOS 4. Tapi overall untuk fitur AI-nya udah ditanam di sini. Seperti AI coaching menggunakan Zepp Coach dan 25 auto detect olahraga. Apalagi kalau soal share data ke aplikasi pihak ketiga, Amazfit itu salah satu yang paling lengkap. Yang perlu diperhatikan mungkin dari Amazfit Active Edge ini, tadi udah saya bilang nggak ada bolongan mic dan juga speaker, jadi dia belum bisa Bluetooth call. Selain itu, dia juga belum ada music storage ya. Cuma 2 itu aja ya, Mi Bro GS Active dan juga Amazfit Active Edge. Mungkin ada yang nanya kenapa gak merekomendasikan Amazfit T-Rex Pro, itu keluaran lama Amazfit dan itu udah saya tes ulang. Kualitas HT sensornya kurang bagus, GPS-nya juga kurang bagus. Atau mungkin ada juga yang bertanya-tanya kenapa gak merekomendasikan Kospet Tank Series. Ya jujur aja untuk Kospet Tank Series harga segini ya mending ini aja sih, Mi Bro atau Amazfit, itu aja. Oke, kita move on ke range harga 2-3 juta. Sebenarnya di range harga ini saya mau merekomendasikan Amazfit T-Rex 2. Tapi setelah saya cari barangnya di marketplace susahnya minta ampun. Jadi barangnya udah mulai habis nih stoknya. Dan saya cari-cari ada sih, tapi ngasih harganya yang nggak masuk akal di 3 juta lebih.
Kalau harga segitu mah mending generasi yang paling baru aja. Nggak usah beli T-Rex 2. Yang jelas-jelas fiturnya lebih terbarukan gitu. Tapi kalau kamu nyari dan dapat Amazfit T-Rex 2 di harga yang normal 2,5, 2,6, smartwatch rugged ini cakep banget. Oke deh, langsung aja kita ke rekomendasi yang terakhir, yaitu range harga 3-4 juta. Nggak ada rekomendasi yang lain sih untuk range harga segini kecuali Amazfit T-Rex 3. Pertama, karena yang saya review cuma Amazfit T-Rex 3. Kedua, untuk brand lain seperti Huawei nggak ada ya untuk smartwatch rugged. Jadi rekomendasinya Amazfit lagi. Ya kamu cari aja Xiaomi. Nggak ada tuh ngeluarin smartwatch rugged. Begitu juga dengan Huawei. Terakhir itu yang masih pakai Honor. Sekarang setelah Honor bareng Huawei, nggak ada kelanjutan dari Honor versi ruggednya, nggak pernah kelihatan lagi. Jadi untuk smartwatch rugged, ya Amazfit lagi. Karena ini yang paling mahal, jadi fitur-fitur standar yang tadi udah kita bahas di range harga 1-2 juta, di sini otomatis ada. Kecuali fitur-fitur spesifik ya, seperti Bluetooth call, karena ya Amazfit T-Rex series konsisten tanpa ada bolongan speaker. Amazfit T-Rex 3 untuk bodinya, bagian bezelnya dia udah pakai stainless steel. Standar militer, water resistance-nya sama ya, 10 ATM yaitu 100 meter. Tapi untuk T-Rex 3 udah dapat sertifikasi free diving sampai kedalaman 45 mm. Jadi kamu nggak perlu takut ya, nggak perlu khawatir kalau T-Rex 3 ini kena air laut. Bakalan aman-aman aja. GPS-nya udah dual band dan 6 satelit sistem. Kualitas GPS-nya bagus banget. Udah kita bandingkan dengan smartwatch yang harganya jauh lebih mahal. Selain ada navigasi rute, dia juga udah tersedia map offline. AI-nya jauh lebih lengkap daripada Amazfit Active Edge. Di sini AI-nya bisa jadi perintah, bahkan bisa untuk balas pesan. Dan ada fitur yang jarang kita temukan juga di T-Rex 3, yaitu ada termometer untuk mengukur suhu badan. Oke, sepertinya itu aja ya untuk video rekomendasi smartwatch rugged kali ini. Kalau kamu punya rekomendasi lain yang kebetulan smartwatchnya belum pernah saya review, tulis di kolom komentar dan sertakan alasannya. Siapa tahu bisa jadi pertimbangan ya bagi mereka yang nyari smartwatch versi atau desain rugged kayak gini. Terima kasih bagi yang udah nonton video rekomendasi smartwatch rugged ini sampai selesai. Rizal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.